Assalamualaikum, kami pun salam anak kita buat teman-teman semua. Hari ini luar biasa, saya lagi di sekolah SMA Negeri 4 Kota Bumi, Kota. Di sebelah saya kepala sekolahnya Ibu Ratna Dewi SPB Kepala Sekolah SMA Negeri 4. Nah, teman-teman pasti penasaran kan yang saya pakai ini apa namanya? Mungkin banyak yang tahu ya. Tetapi ini luar biasa. Kebudayaan itu adalah sebuah sejarah yang akan dikenang dengan sejarah dan kebudayaan. Hari ini saya lagi memakai apa yang namanya Ibu Ratna ini? Ini ya Selendang ya? Selendang tapis. Selendang tapis lepuk. Tapis lepuk. Ya, dan motifnya berbeda-beda kan? Beda. Nah, cuma ada yang unik teman-teman semua. Ibu Ratna ini ternyata tapis yang saya pakai ini bukan beli. Ini merupakan karya seni siswa. Betul ya? Jadi kita bertanya. Maksudnya karya seni siswa itu memang siswa yang membuat ini apa gimana? Coba saya sedikit menyampaikan bahwa di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. P5 itu adalah salah satu tujuannya. Ada program tiap sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya lokal. Yang kemungkinan besar nanti akan menjadi bekal anak itu mampu untuk mandiri ketika dia tamat sekolah. Dan kemudian untuk SMA Negeri 4, hasil dari pemikiran kami bersama seluruh Dewan Guru, kami memilih untuk mengangkat tentang budaya lokal. Karena siswa-siswi itulah sekarang sebagai generasi muda yang harus melestarikan. Dan di satu sisi kami melihat ada pangsa pasar yang bisa menghasilkan uang untuk menjadi modal mereka. Nah, di antara keraguan kami pada waktu kami mencoba memberanikan diri untuk memilih sulam tapis. Kenapa pertama kami mengambil dulu selendang? Karena ini adalah tahap awal, kami mengambil dulu yang kecil-kecil. Bisa atau tidak anak-anak kita melakukan sulam tapis? Ternyata alhamdulillah ini beberapa motif, tapi di sini dilihat bahwa ini suatu kebanggaan dan ada suatu terselip harapan, bahkan ada suatu program lanjutan. Bisa dilihat hasilnya, insya Allah ini tidak jauh berbeda dari pasaran. Dan kami punya ciri khas tersendiri. Ini kami buat logo SMA Negeri 4. Kemudian setelah tindak lanjut dari ini, kami mau mengadakan akad kembali. Bagaimana kalau di SMA 4 ini nanti kami membuat semacam UMKM. Di situ kami membuat suatu kelompok anak-anak yang memang kelihatan punya tanggung dan minat di situ yang akan dimodali pihak sekolah. Jadi begini, setelah UMKM itu ada, kemudian ini pernah saya tawar-tawarkan, sebenarnya sudah ada sedikit-sedikit permintaan. Tetapi mau tidak mau, kalau kita mau melakukan apapun, ini mau modal. Program kami adalah bahan dasar semua dari pihak sekolah. Dan kemudian kami akan merekrut anak-anak, itu mereka yang mengerjakan. Dan nanti hasilnya sekolah hanya menginginkan modal awal aja. Kalau itu ada kelebihan, kami kembalikan ke anak. Dan tindak lanjutnya nanti adalah setelah mereka tamat, insya Allah ini menjadi modal mereka. Bu Ratna, saya tertarik begini. Sekolah itu cepat belajar kan? Kalau cara saya pikir dulu ya. Dan ini punya inovasi. Jadi gini, Ibu Ratna ini punya misi di balik adanya program P5 tadi ya, itu menjadi kesempatan untuk anak-anak ini melatih minatnya dengan fokusnya ke kebudayaan lokal, gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka lulus sekolah ya mungkin yang bisa melanjutkan kuliah silakan ya. Tetapi mungkin kalau mereka sudah dibekali tadi, sehingga mereka bisa membuka peluang usaha ya. Dan itu juga bisa mengembangkan segmen pariwisata ya, budaya. Tapi itu kan Bu, budaya lokal kita jaga juga. Udah jarang punya pemikiran seperti itu. Enggak, karena gini, di point seperti ini itu banyak pemikiran bahwa ini kita harus modernisasi buat robot ya. Kan itu banyak sekolah-sekolah kan buat kapal atau buat apa jadi. Tapi kalau Bu Ratna ini lebih ke tradisi lokal dan kebudayaan. Nah itu dari mana itu? Jadi begini.
eh, generasi bangsa itu jangan lupa jati diri. Apa ini? Ketika jati diri mereka hilang, kita sudah menjajah negara kita sendiri. Masya Allah. Tetapi ketika jati diri mereka itu awalnya dari mana? Jati diri mereka sadar bahwa mereka itu adalah warga negara Indonesia. Betul. Kita langkah awal itu dari budaya lokal. Masya Allah. Kalau mereka kita tanamkan, menghargai, menghormati, melestarikan jati diri mereka, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang begini. Kebanyakan anak-anak muda sekarang ini sudah terlalu kagum dengan hal-hal dari luar. Iya, iya. Sebenarnya, Gadget segala macam. iya, kalau kita kembalikan budaya lokal itu tidak salah Menarik. nilainya dari luar. Satu, yang namanya suatu bangsa harus mengenal bangsa sendiri. Oke, itu kan pengembangan dari bulatnya ya, bila ke depannya pasti banyak kendala kan. Tentunya kan gini kan, ya kita nggak semerta-merta semua itu akan mudah, ya kan? Karena maksudnya kita butuh support dari semua pemerintah kan, ya kan, dari ya banyak lah, ada dinas pariwisata, gitu kan, ada dinas kebudayaan, gitu kan, dan juga teman-teman yang akan memasarkan ini di dalam sosmed seperti itu. Nah, apa sih menjadi kendala besarnya gimana untuk menjadi tantangannya ke depan dengan kalau saya sih tantangan terbesar itu adalah niat. Kalau niat kita memang kuat, kita tidak harus peduli dengan persaingan. Sekarang kita buatlah sesuatu yang membuat kita beda dari yang lain. Nah ini maksud saya gitu. Ketika beda dengan yang lain, kita punya keunikan. Betul. Tapi tanpa melupakan bahwa ini berangkat dari dunia pendidikan. Betul, betul. Jadi nggak offset, nggak offset. Ya. Dan satu hal, dunia pendidikan, lembaga pendidikan itu nggak sesimpel yang kita lihat hanya untuk anak belajar membaca dan skripsi ya. Betul. Tetapi menyiapkan mereka untuk Ya. masa depan mereka. Menjadi Indonesia emas ya. Mulai dari sekarang. Dari sekarang. Nah ini teman-teman jadi dari ini yang dia bilang emas. Nah, sama ini kan. Ya kan sangat. Lampung, kan Lampung dan banyak. Iya, saya ngomong agak-agak gini, waktu Bu ya. Saya ngomong agak onnya. Nah, jadi gini Bu. Ya, oke. Nah, itu kita clear ya. Artinya memang sudah ada tempat badan pelatihan ya di sini. Di sini kemarin ada kita kerjasama dengan BLK. Ini kebetulan yang kita ambil kemarin bukan ini khusus dari sekolah. Kalau BLK kemarin itu adalah komputer dengan las kemarin itu kita ngambil suatu tingkat ujinya sampai dengan ijazah sertifikat mereka mampu dipakai untuk mereka bersaing kerja dengan Luar negeri mata. Dan Bu Ratnadi punya inovasi bahwa gimana caranya pola pelajaran itu bisa di-upgrade menjadi sebuah hal yang lebih modern. Nah, coba ceritain gimana? Jadi begini, kita tidak bisa memberi bahwa banyak yang namanya proses dalam kegiatan belajar mengajar itu masih ketinggalan dengan kondisi masa kini. Dan satu hal saya melihat bahwa kita harus menggunakan teknologi. Kita tidak bisa lepas dari situ. Betul. Di SMA. Ini adalah kesepakatan kami bersama, sepakat. Kami harus melihatkan penggunaan IT. Dengan di sini kami harus menyiapkan slide proyektor untuk di titik-titik seperti LED di aula, LED baik itu LED IPA ataupun LED komputer. Dan kemudian kemarin kami semua, ini bukan cuma ide saya ya. Saya nggak boleh ego, saya nggak boleh ego, karena ini adalah hasil biasanya kami mengadakan rapat bersama. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah? Nah kemudian salah satu yang saya tekankan kan adalah, oke, sekarang dalam sistem pembelajaran kita harus menggunakan IT. Memang bisa dikatakan ini bukan mimpi, tapi untuk mencapai maksimal itu masih sangat jauh. Nanti kami merintiskan coba mulai di kelas-kelas tertentu. Kami langsung tanamkan alat-alat untuk rekruter yang memang kami tinggalkan di situ tiap saat. Guru itu bisa bergilir. Untuk sementara waktu memang disediakan slide proyektor, tiap guru itu mengajar disiapkan untuk membawa ke kelas. Jadi kami berharap kenapa menggunakan sistem itu? Satu,
memang dicanangkan kita harus bersahabat dengan IT, Betul. karena kita nggak boleh jadi ketinggalan. Betul. Yang kedua, dengan menggunakan peralatan seperti itu, minat anak itu akan meningkat. Mereka melihat hal-hal di luar mereka. Yang ketiga, seandainya mereka kuliah, mereka nggak kaget. Nah, Jadi peralatan ini iya, kuliah. betul. Jadi sudah merasakan ya. Kalau yang nggak sempat kuliah, minimal mereka sudah tahu. Untuk membuat sekolah itu nyaman, memang kita perlu pemikiran dan kerja yang nggak keras. Betul. Masuk, ini adalah taman-taman yang memang walaupun nggak cantik, tapi kami usahakan untuk nyaman. Betul. Masuk ini Oh, ini tempat nongkrong. ruang terbuka. Bukan nongkrong, biasa nongkrong. Kita deh. Ruang terbuka kenapa? Kadang-kadang bayi anak maupun Ya. ibu itu kan mengalami kejenuhan. Betul. Karena kan pengen belajar juga gitu luar gitu. Jadi jenuh. Ini kan memang kami sengaja supaya yang namanya oksigen itu bisa berperan. Ya, ini sekalian juga menjadi media IPA ya. Iya. Kalau saya dulu baca di IPA kan, Betul. benar ya. Ini jenisnya lidah buaya, lidah mertua. Tidak mertua. Tapi ini mertua yang Nah ini lidah buaya hipno berarti. Hipno. Ya, Lidah buaya. ini kemudian di sini ini kan paling ada ini BK, ruang BK. Ini kan ada perpustakaan sel. Nah, Ini ada perpus. iya betul. Perpus ini lagi proses. Betul. Akan saya buat ini menjadi taman. Taman ya ini ya. Ya, judulnya insya Allah kalau minggu bulan tahun depan atau bulan depan ke sini jadi ini mau saya buat jadi lock garden. Tapi Lock lagi dari garden? lock garden. Bisa tempat foto-foto berarti. Bodoh, iya. Ini Lebih biasa ibu kan. iya, jadi di sini lagi dipesan besi lock garden ini bisa dibuat tempat duduk. Ini sebenarnya konsep kami adalah sekolah ini membuat anak Nyaman. Ngerasa di rumah, ngerasa di tempat Iya, nongkrong gitu ya. Iya, jadi kalau anak muda kan biasa ada nongkrong. Iya. Ketika mereka capek di kelas, oke deh kita pilih Oke. spot-spot yang bagus. Ini perpus kami. Ini perpus kita ya. Ini silakan Pak. Ini perpus kami Ya. yang sudah dilengkapi oleh ada komputer khusus. Nah, ini buku-buku yang sebagian sudah dipinjam sama anak, ini hanya sisa. Oke, Bu. Ya. Nah, tadi kan kita bicara tentang kelebihan-kelebihan yang ada di sini. Makanya saya tertarik dengan apa yang menjadi kendala Bu Ratna. Karena inovasi Bu Ratna ini sangat luar biasa menurut saya, dan kami harus support. Jadi banyak sekali ibaratnya anggaran-anggaran yang berupa sebuah bantuan-bantuan sosial ataupun pendidikan, ya kan, kayak CSR dan lain-lain itu mungkin itu ya, kita sebagai kontrol sosial dan content creator bisa mengarahkan itu menjadi titik fokus yang Ibu Ratna harapkan. Nah, ada nggak apa sih harapannya gitu loh maksud saya? Supaya kita sama-sama mendengar nih media ini kan gimana? Sebenarnya tidak memungkiri bahwa ada dana yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, Dan itu yang sudah kami kelola. betul. Tadi kan ada program khusus tadi. Ada hal-hal yang tertentu yang memang itu kami terkendala untuk ada inovasi-inovasi tertentu itu kami membutuhkan dana yang lebih. Betul lah. Apalagi ini mau jadi UMKM kan? Nah, ya betul. Ya nggak ya, kalau UMKM butuh modal dong, pemasaran dan lain-lain, betul. Kalau memang ada pihak-pihak lain yang mensupport, Betul. ya, dana pendidikan itu kan bukan dari pemerintah aja dan Banyak. dari ini wali, tapi dari pihak-pihak yang mensupport. Betul dong. Itu yang sangat kami harapkan. Investor kan boleh juga investasikan apa kan? Karena gini, nggak semua, bukan nggak semua juga jelek. Artinya gini, ada hal yang memang bisa kita dahulukan jangka panjang dan jangka pendek, ya kan gitu. Dan satu hal yang kadang saya miris karena terus terang saya adalah suku Lampung asli. Saya sangat berharap budaya-budaya lokal ini, Betul. oke, kita angkat. Kenapa di daerah kita sendiri nggak kita angkat? Siapa yang mau ngangkat? Dan saya pribadi dengan anak saya bisa nyulam tapis. Ini saya sangat bangga. Bangga, saya juga bangga. Sangat bangga. Makanya saya pakai Pak, dibawa pulang boleh. Boleh, nggak masalah. Kali lipat lagi. Jadi kalau memang ada pihak-pihak yang kasihan ya, atau bisa dikatakan Peduli lah, peduli. Ya, Kalau kasih itu kan nggak enak ya, kayak kita enak mas. manusia. Iya. Yang peduli kami sangat mengharapkan. Bukan ini aja. Kita sangat. bareng-bareng lah ya, kita bersama. Siap. Kita kerjasama bareng-bareng, kita bantu untuk gimana caranya budaya lokal ini bisa menjadi kebanggaan kita bersama dan menjadi hasil itu kan bisa menjadi pemasukan juga. Kan? Di satu sisi begini, satu saya adalah bukan kita membedakan, saya putra daerah.
Putri daerah ya, putri ya, udah terlalu banyak ya jadi putra ya. Saya putri daerah punya rasa Peduli. bukan peduli, rasa malu. Ya. Rasa malu, saya sudah diberi kesempatan untuk bergerak di pendidikan, kemudian seharusnya saya punya tanggung jawab lebih untuk menanamkan tentang kebanggaan kita sebagai pribuminya, kita ambil positif. Betul. Jangan hanya berita-berita negatif dong. Gitu kan? Pribuminya itu saya bangga sebagai suku asli Lampung. Ini loh budaya yang saya angkat dan saya tanamkan dengan anak didik saya. Oke Bu Rana. Panjang banget lah kalau kita mau cerita. Next lah, mungkin nanti kita ada project berikutnya. Seandainya Allah kita beri rezeki, mungkin kita bisa memperkenalkan lagi jenis-jenisnya, terus lagi kegiatan-kegiatannya. Tapi untuk saat ini mungkin saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya Bu Ratna. Menurut saya Bu Ratna keren, teman-teman semua. Ya, nggak semua orang punya pemikiran yang seperti itu. Kata-kata terakhir untuk semangat kita bersama. Yang pertama, kita jangan berhenti pada satu titik. Jangan berhenti pada satu titik. Karena hidup tidak akan pernah berhenti kecuali dihentikan. Nah, salam anak kita. Anak kita, Bu. Anak kita. Iya.